Ga, Rachel turun derajat. Mentari, Alex dan Opa bersantai di rumah, sambil minum teh dan ngopi. Tiba-tiba Mentari kepingin makan rujak. Mas, aku mau rujak, ucap Mentari. Rujak sayang, Mas suruh Pak Mirja ya untuk beli, tanya Alex. Mentari mengangguk saja. Pak Mirja, panggil Alex sedikit teriak. Pak Mirja langsung menghampiri Alex yang sedang bersantai di depan teras rumahnya. Iya tuan. Saya minta tolong belikan rujak ya, untuk istri saya, ini uangnya. Jangan terlalu pedas ya, ucap Alex menyuruh Pak Mirja. Oh, baik tuan, tunggu sebentar ya Nona Mentari, ucap Pak Mirja, lalu dia langsung keluar menggunakan motornya. Lalu Opa Amar mulai menceritakan tentang kehidupan ayahnya Mentari Pak Dirga, namun dia menunggu suasana yang lebih pas. Mentari, ucap Opa Amar. Iya Opa, jawab Mentari. Alex kini duduk di samping Mentari dengan merangkulnya. Opa hanya ingin memberitahu, mungkin bagi kamu ini tak penting. Dirga ayahmu sudah mengalami kebangkrutan dan mereka tinggal di sebuah perumahan padat penduduk, ucap Opa Amar. Mentari melirik ke arah Alex. Dia yang tak pernah mengenal sosok ayah yang menyayanginya, hanya diam saja tak berekspresi. Pak Dirga bangkrut Opa, tanya Alex. Iya nak, semua asetnya terjual, dan dia hanya bisa beli rumah kecil saja, yang jauh dari kata mewah, jelas Opa Amar. Mungkin itu karma untuknya Opa, tapi aku tak pernah mendoakan hal buruk pada mereka, bahkan aku merasa tak pernah punya ayah, ucap Mentari. Iya nak, Opa paham memang semua ini terjadi karena mereka sangat angkuh dan egois bahkan sombong, ucap Opa. Semoga saja mereka bisa melalui semuanya. Seperti itu kan kehidupan, kata Mentari. Mentari, apa kamu akan memaafkan ayahmu dan kakakmu Rachel jika mereka ingin meminta maaf padamu? Tanya Opa Amar. Maaf Opa, untuk saat ini tolong Opa jangan sangkut pautkan aku dengan mereka. Bukankah mereka sendiri yang tak pernah menganggapku untuk apa minta maaf? Ucap Mentari. Alex ketar-ketir karena mendengar ucapan Opa Amar yang malah menceritakan hal sensitif di kala Mentari sedang hamil muda. Alex sangat takut menjadi beban pikiran untuk Mentari. Opa Amar, Alex mohon jangan buat Mentari menjadi beban pikiran. Saat ini dia sedang hamil, jadi pikirannya harus tenang, ucap Alex mencegah Opa Amar yang terus berbicara. Tidak apa-apa Mas Alex, aku baik-baik saja, tapi aku ingin memberitahu Opa, tolong jangan sangkut pautkan aku lagi dengan mereka, dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Jika mereka menyadari segala kesalahannya, perbaiki saja akhlaknya dulu, ucap Mentari. Iya nak, maafkan Opa, Opa hanya ingin kamu tahu saja, maaf ya, ucap Opa Amar. Tadinya dia ingin memberitahu Mentari kalau Oma Sukma saat ini mengalami stroke, namun dia mengurungkan niatnya memberitahu, karena Alex sudah melarangnya, semua demi kebaikan Mentari. Biarlah Mentari tak usah tahu dulu, aku terlalu memikirkan perasaan yang lainnya tanpa memikirkan keadaan Mentari saat ini, gumam Opa Amar dalam hatinya. Alex tahu kalau Opa Amar masih menyimpan banyak cerita tentang keluarga Pak Dirga. Tak lama Pak Mirja datang dengan membawa pesanan rujak milik Mentari. Mentari sangat senang kini Alex dan Mentari juga ditemani Opa Amar ngerujak bareng. Mentari begitu semangatnya makan rujak, mangga siam saja baginya biasa saja, sampai Opa Amar yang melihatnya merasa linu karena Mentari tak merasa asam. Di rumah sakit, Oma Sukma ditemani Rachel. Pak Dirga kini sedang mencari informasi tentang pekerjaan. Akhirnya dia memutuskan mengambil pekerjaan sebagai driver online, lebih mudah dan cepat, karena di usianya Pak Dirga sudah sulit untuk mencari pekerjaan kantoran. Oma Sukma yang sulit bicara berusaha meminta sesuatu pada Rachel. Rachel kini sedang memainkan HP-nya, langsung menoleh ke wajah omanya, yang bibirnya menyon karena stroke. Apa Oma? Tanya Rachel. Oma Sukma kini merasa haus ingin minum, namun Rachel tak mengerti yang diucapkan oleh Oma Sukma. Apa sih, aku tidak ngerti lagi. Haduh, ucap Rachel sambil garuk-garuk kepalanya. Ucap Oma Sukma yang sedikit menyentak, namun Rachel masih kebingungan. Dasar anak bodoh, aku minta minum, gitu saja tak mengerti, ucap Oma Sukma dalam hatinya. Oma mau minum? Tanya Rachel sambil menunjukkan gelasnya, dan Oma Sukma mengangguk lalu Rachel memberikan airnya dan menggunakan sedotan. Rachel meminumkan pada Oma Sukma.
Maaf Oma. Rachel tak mengerti ucapan Oma. Ucap Rachel lalu dia kembali duduk lagi dan memainkan ponselnya. Dia mencari-cari lowongan pekerjaan, barangkali ada pekerjaan yang cocok untuknya. Oma, aku mau keluar sebentar ya, boleh tidak? Tanya Rachel. Kini Oma Sukma malah menggelengkan kepalanya tak mau ditinggal. Oma, aku hanya ke kantin saja, sebentar kok. Bujuk Rachel. Oma Sukma takut Rachel meninggalkannya sendiri di rumah sakit. Ceklek. Pak Dirga kini baru sampai di rumah sakit. Papa, akhirannya datang juga. Oma tak mau ditinggal. Aku mau ke kantin dulu, Pak, sekalian ke kamar mandi. Ucap Rachel berpamitan pada papanya. Iya, jangan lama-lama ya, Papa mau narik Grab. Sekarang Papa kerja jadi supir taksi online, untuk biaya hidup kita. Jelas Pak Dirga. Apa, jadi supir taksi online? Dasar anak bodoh. Bukannya bangkit jadi pengusaha lagi, malah kerja yang murahan. Batin Oma Sukma, yang kesal mendengar ucapan Pak Dirga. Walau sudah stroke tapi masih saja tak bersyukur. Papa kerja jadi driver taksi online dengan mobil kupah. Tanya Rachel. Iya Rachel, Papa terpaksa. Papa bingung kalau nanti biaya obat Oma. Belum lagi makan sehari-hari kita. Tidak apa-apakan mobilmu Papa pakai. Ucap Pak Dirga. Rachel yang kini sudah mulai berubah. Dia mau menerima semua keadaan ini. Iya Pak, tidak apa-apa. Pakai saja. Aku juga mau cari kerjaan saja. Karena aku mau punya penghasilan sendiri agar tak menyusahkan Papa. Jelas Rachel. Kemudian Rachel turun ke lantai bawah. Dia menuju kantin rumah sakit tersebut. Lalu dia memesan makanan. Karena merasa lapar, dia merogoh kantongnya hanya ada uang 30 Rp saja. Ya ampun, uang saja kamu gak punya Rachel. Tak apalah, aku makan saja dulu, pesan mie rebus. Gumam Rachel. Lalu dia makan mie rebus. Setelah itu dia ke toilet sebelum kembali ke kamar rawat Oma Sukma. Di dalam toilet ada dua orang wanita memakai seragam cleaning service. Mereka berbincang menceritakan tentang rumah sakit yang butuh cleaning service baru. Rachel yang mendengarnya, entah kebetulan atau apa, dia langsung menghampiri keduanya. Maaf mbak, tadi katanya ada yang butuh cleaning service. Apa lowongannya masih ada? Tanya Rachel. Membuat kedua wanita cleaning service tersebut menatap Rachel dari atas ke bawah. Oh ada sih mbak, kalau mau hubungi saja pihak rumah sakit ini, dengan membawa surat lamaran kerja mbak. Ucap salah satu cleaning service wanita itu. Rachel tanpa pikir panjang, langsung menginginkan pekerjaan tersebut, demi mendapatkan uang, karena dia hanya punya ijazah SMA, karena kuliahnya harus ditunda lagi. Rachel ingin bekerja. Kemudian Rachel bertanya pada salah satu petugas rumah sakit, apa benar di sini sedang butuh cleaning service? Dan benar saja Rachel langsung disuruh menemui HR di rumah sakit. Namun Rachel tak